Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Gak kerasa kita sudah ada di tahun kedua kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Dan tentu aja banyak hal yang terjadi selama 2 tahun ini. Dan gue kali ini pengen sharing sekalian rilis stres. Karena akhir-akhir ini burnout gue itu kayak keluar lagi kayak gitu. Jadi burnout ini sendiri itu adalah suatu kondisi di mana kita lelah secara emosi, psikis, atau juga secara fisik. Kita biasanya itu kayak males melakukan aktivitas-aktivitas, kita sukanya rebahan, atau bahkan kalau seumpama secara spesifik di diri gue itu adalah gue insomnia, susah tidur, terus juga malas makan dan semakin pilih-pilih makanan. Jadi biasanya gue itu melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan atau bisa keluar kota dan segala macamnya karena gue selalu canvassing. Dan setelah COVID-19 semua pekerjaan itu dialihkan melalui online. Jadi biasanya gue bisa berkomunikasi secara langsung, gue bisa visit bertatap muka dengan orang-orang tertentu, dan sekarang ini gue cuma bisa chatting. Dan chatting ini tentu aja kayak membatasi komunikasi yang biasa kita bisa ketawa bareng, kita bisa berekspresi, melihat ekspresi rekan kita, terus juga kita bisa bercanda secara langsung kayak gitu. Atau bahkan buat kalian yang kayak suka video call dan segala macemnya, ya kali gitu kan, kita kerja terus video callan sama partner kita, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi semuanya dialihkan ke chatting. Ini mengubah banyak kebiasaan-kebiasaan gue dan membuat kondisi mental gue itu semakin memburuk. Gue gak gila, tapi gue bener-bener stres, under pressure kayak gitu. Karena biasanya gue bisa melakukan aktivitas-aktivitas secara leluasa di luar ruangan. Tapi setelah pandemi ini gue ngerasa kayak takut gitu untuk bertemu dengan orang baru. Walaupun kita sudah melakukan protokol kesehatan, terus juga ya kita sudah melakukan yang disarankan, tetapi kita masih takut aja kalau kita akan terinfeksi oleh COVID-19 ini. Dan gue sering banget nge-record kondisi stres gue di Samsung Health. Itu sering banget gue menemukan level daripada stres gue itu menengah ke atas. Jadi setiap minggu biasanya gue pasti burnout. Kayak apalagi kalau di hari Sabtu atau juga Minggu seperti ini gue nggak ada aktivitas kerjaan. Jadi kerjaan gue ya cuma rebahan, nonton film, terus nonton YouTube, atau bahkan bikin video kayak gini. Tetapi kadang kalau seumpama gue bener-bener burnout, gue nggak bisa menemukan apa yang ingin gue sampein. Jadi gue kayak under pressure banget, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir malah. Jadi udah, yang selalu gue lakuin itu cuma nonton film dan rebahan. Dan selama 3 bulan pertama Maret 2019 itu untuk tagihan daripada kuota gue itu 1 bulan bisa sampai dengan 650.000. Gue pengen sharing juga apa aja yang gue lakuin untuk menekan daripada burnout ini sendiri. Karena gue ngerasa bahwa gue adalah salah satu karyawan dari perusahaan dan gue harus memberikan suatu performa yang ya harus minimal itu memenuhi standar mereka. Gue gak bisa cuma meminta gaji tetapi tidak melaksanakan pekerjaan gue secara benar kayak gitu. Minta gaji aja tapi gak kerja. Jadi ya udah, gue pertama kali untuk membuat suasana ruangan gue, kamar gue ini supaya gue betah atau juga lain daripada biasanya, gue adalah renovasi kamar. Dan gue melakukannya sendiri, mulai dari belanja catnya, terus ngecatnya, terus belanja pernak-perniknya, gue lakuin sendiri. Gue juga melakukan aktivitas outdoor, yaitu olahraga.
sebelum-sebelumnya gue nggak pernah ya namanya olahraga secara intens gitu kan, atau juga meluangkan waktu beberapa menit atau juga jam untuk olahraga walau cuma sekedar jalan kaki kayak gitu. Karena aktivitas gue biasanya gue sering jalan untuk menuju ke tempat-tempat dimana partner-partner gue ini berada kayak gitu. Terus juga akhirnya gue menyisihkan waktu di pagi hari selama 30 menit atau juga sore 30 menit untuk jalan kaki atau juga lari pagi, atau akhir-akhir ini gue suka bersepeda kayak gitu. Karena gue backgroundnya itu adalah anak seorang petani, jadi gue ngerasa gue sangat suka kalau seumpama melihat tanaman-tanaman yang lagi tumbuh, yang hijau, yang sedang berbuah, yang sedang berbunga kayak gitu. Jadi gue membuat pot-pot di depan rumah di Surabaya ini, terus gue tanamin dengan tanaman-tanaman yang nggak harus beli kayak gitu. Mulai dari bunga, mulai dari pandan yang istilahnya udah beranak, udah ada tanamannya terus beranak, gue pindahkan ke tempat yang baru. Terus juga tanaman-tanaman lainnya yang dikasih oleh beberapa tetangga kayak gitu. Jadi gue mencoba untuk kembang biakan. Kalau seumpama otak gue encer, tekanan dari stres gue nggak terlalu tinggi, biasanya gue bisa membuat video-video ya contohnya seperti ini kayak gitu. Jadi di hari Sabtu sampai dengan Minggu gue kan libur kerjaannya, jadi itu merupakan titik dimana waktu gue nggak ada kerjaan sama sekali. Dan biasanya burnout-nya itu adalah di hari Sabtu dan juga Minggu. Gue nggak ada kerjaan. Kalau seumpama gue bisa pulang ke Blora, jadi gue bisa ya beraktivitas di Blora. Sementara kalau seumpama di Surabaya ini, aktivitas yang bisa gue kerjakan itu semakin minim. Akhirnya Sabtu sama Minggu gue selama 2 kali 24 jam itu banyak waktu yang kayak nggak ada faedahnya aktivitasnya. Jadi kadang gue membuat video curhat seperti ini kayak gitu, dan gue ngerasa ini merupakan salah satu cara untuk merilis stres gue. Dan selain itu juga kalau seumpama gue susah tidur, biasanya gue mendengarkan suara hujan. Itu biasanya membuat relaksasi atau juga membuat kayak aura di sekitar gue itu menjadi lebih dingin. Terus gue cepet untuk tidurnya kayak gitu. Karena kalau seumpama gue susah tidur itu bisa kayak sampai kuat banget. Jadi biasanya gue kalau lagi gak bisa tidur itu bisa sampai pagi. Jadi kadang gue bisa nonton drakor itu selama 12 jam non-stop. Jadi mulai jam 6 pagi, jadi mulai dari jam 6 sore setelah pekerjaan gue selesai sampai dengan jam 6 pagi lagi. Jadi gue baru merasa bahwa gue ngantuk. Jadi kadang satu serial drakor satu judul itu bisa selesai dalam 1 hari kayak gitu. Dan kalau seumpama begitu terus, gue ngerasa bahwa nggak akan sehat untuk kondisi tubuh gue, baik secara emosi, psikis, atau juga fisik kayak gitu. Karena ya gue nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Jadi gue mencoba untuk mencari hal lain yang bisa gue lakukan untuk gue bisa tidur. Terus juga kalau seumpama gue susah makan, biasanya gue mengganti di warung mana yang biasa gue beli. Karena gue susah makan, terus juga gue pilih-pilih makanan, terus gue cepet bosan dengan makanan yang biasa gue makan. Ya kadang-kadang gue harus berjalan selama 1 jam untuk membeli makanan yang ingin gue makan. Untuk kalian atau bahkan yang sekarang kalian sedang burnout, coba pelajari diri kalian sendiri, pahami diri kalian sendiri supaya kalian bisa membantu diri kalian sendiri. Karena kadang-kadang kalau seumpama kita sharing dengan orang lain, ya udah
kita cuma sekedar mengeluarkan unek-unek kita, pemikiran kita, stres kita, tetapi kita juga harus membantu dari diri kita sendiri. Karena gue rasa kesehatan mental itu bener-bener penting banget buat diri kita, karena stres yang menumpuk atau juga terlalu lama dibiarkan akan mempengaruhi banyak hal, mulai dari karir kita, kehidupan kita, pokoknya semuanya deh ya. Jadi gue rasa kalau seumpama kalian sedang butuh bantuan, mungkin bisa segera untuk berkonsultasi ke orang yang punya pengalaman lebih di bidang stres itu sendiri kayak gitu. Dan sampai sekarang ini gue masih bisa nge-handle stres gue dengan hal-hal yang gue ceritain tadi. Kayaknya video kali ini segini aja. Semoga aja kalian yang sedang mengalami burnout juga mendapatkan jalan keluar atau juga cara untuk menetralisir burnout kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.